Baik, kita masuk di tema yang baru di minggu yang kedua. Temanya adalah membuat keputusan yang bijak atau making wise choices in life. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan ini merupakan rangkaian dari keputusan. Katakan dulu kanan kiri saudara, kehidupan ini merupakan rangkaian dari keputusan. Artinya hidup kita sekarang ini banyak satu perjalanan dari keputusan-keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada orang ya yang dapat menghindar dari keharusan untuk membuat keputusan. Jadi tidak ada seorang pun ya yang dapat menghindar dari membuat yang namanya keputusan. Bahkan ya, orang yang enggan membuat keputusan pun, nah, yang enggak mau membuat keputusan pun sesungguhnya udah membuat keputusan. Apa itu? Yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Jadi enggak ada yang namanya tidak membuat keputusan. Orang yang enggak membuat keputusan pun, ya dia sudah memutuskan bahwa dia tidak membuat keputusan. Jadi makanya di awal tadi, hidup ini merupakan rangkaian dari keputusan. Dari keputusan yang sepele sampai keputusan yang rumit. Dari keputusan mau makan apa pagi hari ini, mau masak apa hari ini, mau bangun jam berapa hari ini, sampai keputusan uang saya mau saya pergunakan untuk apa, waktu saya mau saya pakai untuk apa, dan keputusan-keputusan yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, pertanyaannya, berapa kali orang dalam satu hari membuat keputusan? Berdasarkan satu penelitian yang dilakukan oleh Eva Kroko ya, dalam satu tulisan yang diterbitkan dalam jurnal Psychology Today ya, dia katakan bahwa setiap hari rata-rata setiap orang dewasa membuat 35.000 keputusan. Contoh saja, Anda bangun pagi, mau bangun jam berapa, Anda buat keputusan. Anda pun tidak mau membuat keputusan, berarti Anda sudah membuat keputusan untuk tidak bangun di jam tertentu. Semuanya berbicara keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya saja di zaman yang sekarang semakin canggih dan maju ini, untuk membuat keputusan itu makin menjadi lebih sulit lagi. Bayangkan setiap hari aja 35.000 keputusan. Tetapi di zaman yang sekarang ini survei tahun 2000 berapa di sini? 2018 ya dia membuatnya ya. Nah, di zaman yang sekarang untuk membuat keputusan itu semakin lebih rumit lagi. Semakin lebih sulit lagi. Kenapa? Sebagai contoh ini ya. Kalau dulu orang di dalam mau memutuskan membuat pilihan, misalnya orang jualan kopi. Dulu cuma ada apa? Kopi hangat, kopi dingin, es kopi dingin atau kopi hangat. Ataupun kopi susu, ataupun pula juga kopi hitam. Kopi manis ataupun kopi tanpa gula. Dulu sedikit opsinya. Sehingga membuat keputusan mudah. Tapi sekarang makin banyak variasi kopi, bos. Ada kopi mochaccino, latte, apa lagi? Dan banyak segala macam selain hanya kopi hitam. Nah, macchiato, Bu Ite kayaknya sering di kafe ya. Jadi dia tahu banyak pilihannya ya. Nah, saudara, di zaman yang sekarang semakin kreatif ini, semakin banyak pilihan. Dan ternyata Bapak Ibu, semakin banyaknya pilihan itu membuat orang semakin sulit membuat keputusan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choices, dengan semakin banyaknya pilihan, ternyata orang semakin tidak berbahagia. Kenapa? Karena orang merasa khawatir kalau di kemudian hari ia menyesali keputusan yang telah ia buat. Ternyata di zaman yang semakin banyak pilihan ini, orang semakin tidak berbahagia. Kenapa khawatir? Kalau ternyata salah pilih jalan, salah membuat keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya,
Sekali lagi bahwa hidup ini dikatakan merupakan serangkaian dari keputusan. Bapak Ibu ada hari ini, detik ini, saat ini karena ada keputusan-keputusan yang saudara ambil di masa lalu. Dengan kata lain, kehidupan kita saat ini adalah suatu produk. Suatu produk, suatu hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Sebagai contoh, Anda hari ini hadir beribadah di tempat ini karena ada keputusan yang saudara ambil sebelumnya. Sebagai contoh, saudara mau datang ke gereja hari ini, keputusannya harus bangun jam berapa, harus masak jam berapa, harus pergi ke gereja jam berapa. Saudara membuat keputusan, mengambil keputusan. Lalu saudara hari ini hadir beribadah di tempat ini pakai baju sekarang yang saat ini, itu karena saudara mengambil keputusan. Oh, saya mau pakai baju ini. Dan saat ini juga saudara berada di kursi saudara saat ini karena saudara mengambil keputusan. Saudara mau duduk di tempat tersebut. Nah, artinya Anda hari ini hadir beribadah di tempat ini, saat ini hadir, itu karena ada keputusan-keputusan yang saudara buat sebelumnya. Amin. Ada saudara yang buat keputusan, sehingga saudara hadir hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, karena hidup ini sekali lagi merupakan serangkaian, merupakan rangkuman dari berbagai keputusan, pertanyaannya, adakah keputusan-keputusan di masa lalu yang saudara sudah ambil membuahkan kebahagiaan dalam hidup saudara? Adakah keputusan-keputusan itu justru membuahkan penyesalan? Atau keputusan-keputusan di masa lalu itu membuat Anda bersyukur? Itu yang menjadi pertanyaannya, saudara. Karena apa? Kalau keputusan-keputusannya tepat, saudara akan bersyukur, saudara akan berbahagia. Tapi kalau keputusan-keputusannya keliru, saudara menyesal, saudara tidak berbahagia. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kita sadar keputusan yang keliru akan membuahkan penyesalan. Dan di dalam kehidupan ini sebagaimana disampaikan tadi, semakin banyak pilihannya. Semakin banyak pilihannya, kemudian juga sebagaimana yang disampaikan oleh Tess Brigham, ya Tess Brigham, dia seorang psikolog. Ternyata karena takut mengambil keputusan dan banyaknya pilihan, ya ternyata membuat orang bisa kelelahan. Nah, siapa di sini yang hari-hari ini sudah merasa lelah dengan hidupnya karena keputusan-keputusan yang salah pilih? Keputusan yang salah buat. Nah, dia menulis begini, rasa lelah karena harus membuat keputusan-keputusan di tengah banyaknya pilihan yang menjadi persoalan terbesar yang saat ini juga dihadapi oleh kaum milenial. Kaum milenial itu adalah orang yang usianya 25 sampai 40 tahun saat ini. Adakah Anda yang saat ini sudah mulai merasa lelah? Karena apa? Karena keputusan bingung memilih karena banyaknya pilihan dan takut khawatir keputusan yang diambil adalah salah. Di dalam tulisannya ini para milenial berkata, saya itu memiliki terlalu banyak pilihan dan saya tidak dapat memutuskan apa yang harus saya lakukan. Apa jadinya kalau saya membuat keputusan yang keliru? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya rasa bukan hanya milenial saja ya, orang-orang tua generasi apapun sebenarnya juga mengalami ini ya. Kadang-kadang mengalami yang namanya kelelahan. Kelelahan karena terlalu bingung, banyaknya pilihan dan kadang bisa salah atau keliru di dalam membuat keputusan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, disinilah pentingnya hikmat. Saya ulangi, disinilah pentingnya apa? Hikmat. Itulah yang kita pelajari di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, supaya kita belajar untuk semakin bertumbuh di dalam hikmat. Karena seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu, hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan
yang tepat. Katakan kanan kiri saudara, hikmat diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Katakan kanan kiri saudara, ingatkan dia. Untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat, bukan keputusan yang penuh, bukan yang akhirnya membuahkan penyesalan, ya. Untuk membuat keputusan yang tepat, yang membuahkan kebahagiaan, diperlukan hikmat. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita perlu terus untuk semakin bertumbuh di dalam hikmat, supaya kita punya kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, supaya kita bisa dapat membuat keputusan yang tepat, untuk itu kita perlu hikmat daripada Tuhan. Oleh karenanya mari kita membaca firman Tuhan yang ditulis dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, haleluya. Saudara baca ayat yang kelima, saya ayat yang keenam, baru kita baca ayat yang ketujuh secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu ini Tuhan, supaya hidup kami terus semakin bertumbuh di dalam hikmat. Hikmat yang akan membuat kami mampu membuat satu keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan. Keputusan-keputusan yang akan membuahkan kebahagiaan, yang akan membuahkan rasa syukur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan untuk mengerti hikmat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat yang baru saja kita baca ini, penulis dari kitab Amsal itu memberi nasihat tentang bagaimana caranya membuat keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan-keputusan yang tepat yang di ayat ke-6 diistilahkan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itulah kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Tuhan tentu gak pernah menyesatkan Bapak Ibu, amin. Kalau seseorang memberi nasihat, bisa saja orang itu salah memberi nasihat, amin. Tetapi kalau namanya Tuhan yang memberi nasihat, Tuhan yang memberi tuntunan, hikmat yang ada pada diri Tuhan tidak akan pernah membuat orang sesat jalan. Amin. Oleh karenanya untuk kita belajar supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat, kita perlu nasihat, kita perlu tuntunan daripada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya sikap yang demikian, supaya kita bisa dituntun, diajak, dibimbing oleh Tuhan supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar. Berdasarkan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7 tadi, ada 3 sikap yang perlu ada dalam diri kita supaya kehidupan kita boleh semakin berhikmat, supaya kehidupan kita boleh dituntun oleh Tuhan, sehingga kita bisa dapat membuat keputusan yang tepat. Yang pertama, supaya kita punya hikmat, ada hikmat itu dalam diri kita, kita bisa dituntun oleh Tuhan, kita perlu punya sikap hati yang pertama, itu adalah percaya kepada Tuhan dengan, katakan kanan kiri saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah hati. Katakan bukan setengah hati, apalagi seperempat hati. Nah, sepenuh hati, bukan setengah-setengah, apalagi seperempat, saudara. Dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati, seperempat, apalagi seperempat ya saudara, tapi dengan segenap hati. Apa itu? Artinya kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya.
yaitu bahwa dia adalah pribadi yang dapat diandalkan, sehingga ingat ini Bapak Ibu saudara-saudari, tuntunannya tidak akan pernah keliru. Kalau saudara mau semakin bertumbuh di dalam hikmat, saudara harus punya sikap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ingat bahwa tuntunannya tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah menyesatkan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah keliru. Oleh karenanya tuntunannya pun juga tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru. Yang perlu saudara lakukan, percaya kepadanya dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, memang nah ini problemnya, tuntunan Tuhan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Karena keinginan kita dengan rencana Tuhan tidaklah selalu sama. Ya ini yang sekarang menjadi seringkali problem dalam kehidupan seseorang. Kenapa ia kadangkala meragukan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ataupun kalaupun percaya, percayanya seperempat hati saja. Karena apa? Kadang apa yang ia rencanakan tidak sesuai atau tidak sama dengan rencana Tuhan. Nah, mengapa demikian juga bisa terjadi? Kok nggak sama ya? Nah, karena tentu yang harus kita pahami bahwa rencana Tuhan selalu apa? Lebih mulia. Katakan kanan kiri saudara, rencana Tuhan lebih mulia, bos. Ya, kalau nggak sesuai dengan keinginan saya, saudara harus pahami ini, bahwa rencana Tuhan lebih mulia daripada rencana kita. Nah, jadi saudara, ketika saudara menghadapi segala sesuatu, saudara bingung di dalam membuat keputusan, percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Tuntunannya tidak pernah keliru. Kalaupun berbeda, ingat rencana Tuhan jauh lebih mulia daripada rencana kita. Kalaupun rencana Tuhan berbeda dengan keinginan kita, saudara, apa yang saudara perlu lakukan? Apa yang perlu saudara lakukan? Tetap percaya. Katakan kanan kiri saudara, tetap percaya, bos. Tetap percaya. Ini yang perlu saudara lakukan. Kalau ada dalam hidupmu rencanamu yang berbeda, saudara, yang perlu saudara lakukan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap dapat diingat. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru, dia tidak pernah gagal. Amin saudara. Hikmatnya melampaui pengetahuan kita, hikmatnya melampaui keterbatasan kita. Dan kalau saudara taruh itu, dan itu menjadi dasar dari iman saudara, iman kepada Tuhan ini tidak akan mengecewakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tentang bagaimana ya iman yang dapat diandalkan kepada Tuhan ini yang tidak akan mengecewakan ini, kita bisa dapat belajar dari kesaksian yang dialami oleh Jessica Buchanan. Ya, yang bersangkutan ini adalah seorang pekerja sosial dari Amerika Serikat yang diculik. Ini kisah nyata, ada bukunya. Ya, yang diculik di Somalia di Afrika. Ketika ia baru lulus dari perguruan tinggi, ia meyakini bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi utusan Injil di Afrika. Sehingga ia, saudara, mula-mula ia melayani di Kenya selama 5 tahun. Kemudian ia menikah, dan kemudian bersama dengan suaminya ia pindah ke Somalia ya, untuk bekerja di sana dalam misi dalam misi ya. Nah, satu hari, pada bulan Oktober tahun 2011, sementara mereka dalam perjalanan ya, mereka itu diculik ya. Saat itu Jessica berusia 32 tahun. Yang menculik siapa? Perompak bersenjata di Somalia. Nah, berbagai upaya mediasi, negosiasi dilakukan, tetapi menemui jalan buntu. Nah, yang kemudian kesehatan Jessica juga semakin merosot selama di dalam masa penyanderaan itu. Karena ada penyakit tiroid dan infeksi pada ginjal yang ia derita.
Sebagaimana yang kemudian yang ia ceritakan dalam bukunya ini, saudara bisa lihat bukunya, nanti saudara bisa baca ya. Bukunya yang berjudul Impossible Odds ya. Ketika ia sedang ditawan, ya, dia juga dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang sukar itu, dia berdoa dan ini doanya. Dia berkata, God, I don't understand this, but I choose to trust you. Yang artinya, Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk. Ini doa yang ia sampaikan, ini yang doa yang ia katakan di tengah keadaan sukar yang sedang ia hadapi. Nah, ketika ia berdoa dengan berkata yang seperti ini, saudara, ya, rasa damai itu memenuhi hatinya dan membuat keyakinan yang teguh di dalam jiwanya. Ini yang dia sampaikan dalam bukunya ini. Di atas keyakinan bahwa Tuhan dapat dipercaya itu, aku berpijak dan meletakkan akar-akar yang menopang kehidupanku. Jadi ketika dia berdoa, berkata yang seperti yang dia doakan tadi, God, I don't understand this, Tuhan aku tidak mengerti, kok kenapa ini, kenapa. Tetapi aku memilih untuk mempercayai dirimu. Ketika itu dia berdoa, rasa damai itu memenuhi hatinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena itu, di situ landasan dia berpijak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, selama 3 bulan lebih, kurang lebih 93 hari ia disandra, ya. Jessica terus berjuang melawan keputusasaan dengan terus berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercayai. Nah, akhirnya setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 2012, 24 anggota tentara Navy Seals ya diterjunkan dan berhasil membebaskan Jessica dari tangan para pembajak yang selama ini menyandra dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang menarik adalah di saat-saat sukar. Nah, ini saudara perhatikan ini. Yang menarik adalah seringkali orang di saat-saat yang sukar mengabaikan atau tidak mau dituntun oleh Tuhan. Benar atau benar? Seringkali di masa yang sukar orang tidak bersedia mentaati apa yang Tuhan sampaikan. Tetapi Jessica berbeda. Justru di dalam keadaan yang sukar itu, dalam keadaan yang tidak mudah itu, justru dia tetap bersedia menerima tuntunan Tuhan. Nah, saya sering bilang ini sama Bu Justinop ya, ini cerita sedikit aja saudara. Saya itu kan suka memelihara ikan hari-hari ini. Memelihara ikan koi kan, ya murah-murah aja saudara, 15.000, 10.000 gitu ya. Nah, saya itu suka selalu dapat hikmah dari ikan koi ini. Ternyata ikan koi ini gak berbeda dari manusia, hampir-hampir mirip. Yang pertama, kalau ikan koi yang sehat, dia suka berkumpul. Nah, ya kan? Manusia yang sehat pasti suka berkumpul dengan kawan-kawannya. Tapi kalau ikan koi yang sakit, dia suka mengasingkan diri, berdiam di pojokan, tidak mau bergabung dengan yang lain. Sama juga manusia kalau sakit hati, sakit jiwa, sakit rohani, perhatikanlah, pasti suka mengasingkan diri kan? Tidak mau bergaul, tidak mau bersama, tidak mau, pokoknya dia mengasingkan diri. Sama ini saya pikir. Oh ya bener ini ya, mirip dengan manusia. Oh ya pas. Kalau manusia ada sakit hati, jiwa, rohani, apapun itu pasti suka menyendiri. Ya mirip pas ini sama ikan koi. Nah, yang kemudian saudara, saya sebagai tuannya yang memelihara, kalau ketika melihat ikan koi yang sakit, apa yang harus saya lakukan? Saya akan menangkap ikan tersebut, memisahkan ikan tersebut, dan mengobati ikan tersebut. Nah, Tuhan juga seringkali ketika engkau dalam keadaan sakit, Tuhan itu ingin memengkarantina engkau, ingin membawa engkau
Untuk apa? Diobati. Tapi tahu nggak saudara, ikan koi sekalipun ikannya tersebut sakit, tetapi ketika saya tuannya yang datang penuh dengan kasih ingin menyembuhkan dia, dia selalu menolak untuk ditangkap saudara, tetap kabur-kabur saudara. Ya sama dengan manusia juga. Seringkali Tuhan tuh mau tangkap, mau sembuhkan, mau perbaiki, tapi manusianya kabur. Makanya gak heran, oh iya ya seringkali dalam keadaan masalah, pas kayak seperti ikan koi itu, palan lagi dalam masalah, tuannya datang mau menyembuhkan, dia malah kabur-kabur. Kadang saya sampai kesusahan mau nangkapnya saudara. Pas juga dalam kehidupan manusia kan, sakit dia, ya kan, masalah dia. Tapi Tuhan mau tolong, tapi dia kabur. Wah saya langsung dapat pelajaran, wah percis ini. Iya pas ini, seringkali dalam hidup manusia ini gini nih, pas. Padahal nggak mungkin saya datang mau saya bunuh dia, tidak, mau saya hancurkan, tidak, karena saya Tuhan yang tuannya yang mengasihi ikan-ikan tersebut, pasti saya akan menolong. Apalagi Tuhan kita, Bapa kita, sebenarnya dia ingin memperbaiki kita, sebenarnya dia ingin menyembuhkan kita, sebenarnya dia ingin mengobati kita, tapi yang menjadi persoalannya seringkali kita justru malah lari, malah kabur. Contoh, orang kalau banyak masalah bukan makin datang sama Tuhan kan? Makin apa? Ke diskotik, makin kabur minum tua, makin apa? Ya kan? Makin jauh nggak dari yang mau dia dapatkan kesembuhan, pemulihan? Makin jauh nggak? Makin jauh, sama kayak ikan koi tadi. Kalau dia semakin jauh mau saya tangkap, dia semakin jauh, dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Dia tidak akan pernah mengalami pemulihan. Nah itu seringkali memang problemnya orang kalau di masa yang sukar, tidak mau bersedia menerima tuntunan Tuhan. Justru dia lari kabur. Sehingga hidupnya tidak pernah bisa diperbaiki. Tidak pernah bisa berubah. Tidak pernah bisa mengalami satu kemajuan. Haleluya, amin. Nah di tengah masa yang sukar, Jessica ini ya justru dia tetap mau bersedia mentaati firman Tuhan. Dia mau bersedia mentaati tuntunan Tuhan. Nah ini yang saudara selalu harus ingat ya. Ketika ingat bahwa rencanamu tidaklah selalu sama dengan rencana Tuhan. Apa yang engkau alami mungkin sukar, sulit, tidak sesuai ekspektasimu. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh atau doa yang disampaikan oleh Jessica ini. Bahwa Tuhan, aku tidak memahami hal ini, tetapi aku memilih untuk mempercayai. Amin. Amin saudara. Karena hidup ini tidaklah selalu seperti yang kita harapkan. Tapi kalaupun tidak seperti yang kita rencanakan, kita harus tetap percaya kepada, jangan kabur. Ingat ilustrasi Pak Siban, ikan koi. Tuhan yang baik pasti mau menyembuhkan ikannya. Begitu juga Bapamu yang di surga. Ya, Tuhanmu yang baik itu, dia ingin menolongmu, dia ingin mengobatimu, dia ingin memulihkanmu. Cuma seringkali engkau yang kabur. Jadi jangan amin. Ingatkan kanan kiri saudara, jangan kabur. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Ingat di saat yang tidak mudah justru tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, untuk kita bisa semakin bertumbuh di dalam hikmat, di dalam tuntunan Tuhan, sikap kita yang kedua yaitu tidak bersandar pada kemampuan manusiawi saja. Bapak Ibu, di ayat yang kelima tadi dikatakan begini, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Di ayat yang ketujuh dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan memberi nasihat seperti itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkenan kalau kita menggunakan pikiran kita. Oh bukan Bapak Ibu saudara-saudari. Kalaupun Tuhan mengaruniakan akal budi atau kemampuan kepada kita, maka hal itu bukan untuk disia-siakan. Bapak Ibu punya akal budi? Coba pegang dulu kepalanya. Ada nggak itu akalnya? Pertanyaannya, pernah nggak digunakan dengan sebaik-baiknya? Atau ini otak? Cuma ada aja saudara, sekedar hidup saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ya di ayat ini bukan berarti nggak boleh pakai akal. Tuhan kasih karunia akal budi itu
ada dalam hidup kita. Kita nggak boleh sia-siakan. Namun Bapak Ibu, kalaupun ada akal budi yang diberikan kepada kita, itu tetap harus dipergunakan sebagaimana yang seharusnya, tentu di dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Sehingga kalaupun kita punya akal budi, Bapak Ibu saudara-saudari, tidaklah disia-siakan. Ini seperti cerita, ini ada cerita ya, mohon maaf nanti kalau diceritain ini jangan ada yang tersinggung ya saudara. Nah ini dikisahkan tentang orang tersebut kaya raya, dan suatu hari dia jatuh sakit. Nah dokter yang merawat bilang gini, penyakitmu ini udah parah ini pak, gak bisa sembuh lagi, gak ada obat yang bisa nolongin. Nah satu-satunya harapan bapak, kalau bapak bisa mau hidup ini, dilakukanlah cangkok otak katanya. Cangkok otak, ini seperti apa tindakannya Pak Dokter katanya. Ya gini, otak bapak diganti dengan otak yang baru. Hanya saja biayanya ini sangat mahal. Nah orang yang kaya tadi berkata, oh masalah biaya nggak usah khawatir lah pak katanya ya kan. Kapan pak ini cangkok otak ini bisa dilakukan? Nah si dokter menjawab, saat ini kami memiliki 3 stok otak. 3 stok ya saudara, ada 3 otak ini ya. Otak yang pertama, bapak harus memilih dari ketiga ini gitu ya, dari ketiga otak ini. Harganya ini berbeda-beda pak, 3 otaknya ini. Otak yang pertama adalah otak seorang profesor katanya. Harganya hanya 10 juta rupiah. Langsung orang tadi berkata, nggak ada masalah pak ya. Kaya akan mampu membayarnya, apalagi kalau ini otaknya ini otak profesor gitu ya kan. Kalau nanti otak profesor saya bisa tambah pandai nih ya gitu. Lalu dia bertanya lagi, loh kalau gitu otak yang kedua pak gimana? Pak dokter menjawab, otak yang kedua adalah otak seorang pengusaha. Harganya 50 juta rupiah. Orang tadi pun menanggapi, 50 juta, bisa pak, masih bisa saya mampu membayarnya pak, nggak masalah. Kalau otaknya otak pebisnis ini, nanti usaha saya ini semakin maju lah ini ya kan. Oke pak, siap pak, saya terima ini pak. Nah, kok otaknya itu udah paling murah nggak pak? Masih ada lagi yang lebih mahal. Berapa? Nah ini otak yang ketiga. Otak yang ketiga ini lebih mahal. Harganya 500 juta. Kok mengapa begitu mahal? Otak siapa ini pak? Katanya orang kaya tadi. Nah Pak Dokter menjawab, otak yang ketiga ini sangat mahal karena kondisinya seperti otak yang baru. Karena otaknya tidak pernah dipakai. Otak siapa? Jangan ada yang berani jawab. Nanti saya khawatir ada yang marah ya saudara. Ini otaknya new, nggak pernah dipakai saudara. Jadi mahal saudara. Nah bapak ibu saudara-saudari ya, tentu ya tidak seorang pun di antara kita yang ingin menjadi pemilik otak yang ketiga tadi ya saudara. Ya, yang nggak pernah dipakai, yang masih new, yang disia-siakan. Karena Tuhan memberi akal budi dan kemampuan kepada kita bukan untuk disia-siakan. Sebaliknya kita harus menggunakannya dan memanfaatkannya tentu dengan penuh tanggung jawab. Hanya saja di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwa kemampuan kita sebagai manusia adalah terbatas. Oleh karena itu seyogyanya kita jangan hanya bersandar pada pengertian kita sendiri atau menganggap diri kita bijak sehingga beranggapan bahwa kita juga tidak lagi memerlukan Tuhan. Nah ini juga jangan saudara. Tuhan kasih akal budi, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Pakailah itu, jangan sia-siakan. Tetapi jangan sampai juga karena akal budimu itu kau sudah merasa tidak lagi perlu Tuhan. Tidak. Nah seringkali ini orang mengkontraskan ya kan. Kalau udah saking pintarnya, saking banyaknya pengetahuannya, saking jagonya, nggak perlu lagi Tuhan. Padahal tidak. Sebenarnya harus dikombine ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga seperti yang diutarakan tadi di ayat 5 dan 7,
Kita harus bahkan sangat boleh menjadi orang bijak. Tapi jangan beranggapan bahwa kitalah yang orang bijak itu karena kemampuan kita sendiri. Karena kalau ada anggapan seperti itu, di satu sisi belum tentu benar, dan di sisi yang lain orang tersebut akan merasa tidak memerlukan Tuhan. Orang yang demikian pasti akan terjerumus di dalam membuat keputusan-keputusan yang keliru, yang akan membuahkan penyesalan dalam hidupnya. Nah, sikap yang ketiga, percaya kepada Tuhan ya, tadi dengan segenap hati, berserah. Yang ketiga ini berserah dengan sepenuh kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan begini, akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sikap yang ketiga tadi berserah dengan sepenuh kepada Tuhan. Yang di ayat 6, akui Dia dalam seluruh hidupmu. Yang ketujuh, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mengakui Tuhan dalam seluruh hidupmu artinya apa? Menyerahkan seluruh kehidupan, termasuk tentang keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Nah, dulu ada satu gerakan namanya WWJD. Gerakan yang namanya di dalam gelang tangan ya, gelang tangan atau stiker. Dulu ada namanya WWJD. Yang artinya what would Jesus do? Kalau Yesus ada di posisi saya sekarang, kira-kira Yesus melakukan apa? Jadi saudara, kalau sedang masak, tiba-tiba anaknya disuruh, nggak mau, tiba-tiba saudara mau marah mengeluarkan kata-kata kotor, ingat, kira-kira Yesus melakukan itu enggak? Kira-kira Yesus akan melakukan itu tidak? Nah itu saudara, itu artinya menyerahkan seluruh kehidupan, termasuk tentang keputusan-keputusan yang akan kita ambil kepada Tuhan. Ini keputusannya ini benar enggak dari Tuhan? Kalau Tuhan benar enggak akan melakukan ini, suruh saya mengerjakan ini. Kalau Tuhan benar enggak akan suruh saya mengambil keputusan ini? Benar enggak Tuhan akan suruh saya mengambil keputusan untuk berbohong? Benar enggak Tuhan suruh saya mengambil keputusan untuk menipu? Benar enggak Tuhan kasih saya untuk mengambil keputusan memfitnah orang lain? Itu artinya mengakui Tuhan. Saya sering diskusi sama Bu Istinop. Orang Kristen sering percaya kepada Tuhan, tapi tidak berserah kepada Tuhan. Malaikat percaya nggak sama Tuhan? Iblis percaya nggak sama Tuhan? Kenapa iblis nggak berubah? Karena cuma percaya. Orang Kristen banyak nggak percaya kepada Tuhan? Banyak yang nggak hidupnya nggak berubah? Banyak. Kenapa? Karena cuma percaya. Iblis pun percaya, Bapak Ibu. Percaya dia Tuhan, percaya. Hanya saja di dalam tindakannya atau mungkin kita tidak mengakui Tuhan, tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita, termasuk tentang keputusan yang kita ambil kepada orang. Hanya ketika masalah udah terjebak, kelilit, kecepit, baru berserah. Kalau udah selesai dari masalah, mau apa lo Tuhan? Hidup gua, suka-suka gua. Betul atau betul? Kan gitu kan? Udah ketimpa sialnya, udah ketimpa hidupnya sial, udah ketimpa hidupnya yang malang, baru dia bilang, Tuhan kenapa hidupku begini? Sebelumnya mengambil keputusan gak dia tanya, Tuhan bener gak keputusan ini? Pernah gak dia berdoa bertanya, Tuhan tepat gak aku ambil keputusan ini? Bener gak aku mengambil keputusan ini? Pernah gak dia berdoa dulu? Atau bertanya sama Tuhan? Atau jangan-jangan langsung saya berdasarkan intuisi, berdasarkan keinginan, berdasarkan hawa nafsu, ya kerjakan. Yang kemudian ketika hasilnya buruk, baru kenapa Tuhan? Realita enggak ini Bapak Ibu? Saya harap enggak ada di tempat ini, amin. Mungkin di luar sana aja ya Bapak Ibu ya.
Nah, mengakui Tuhan artinya saudara ingat, kalau saudara mengakui Tuhan, berarti saudara menyerahkan seluruh hidup saudara, termasuk tentang keputusan-keputusan yang akan saudara ambil. Haleluya. Takutlah akan Tuhan, artinya ingat yang di minggu lalu kita sudah belajar. Apa sih arti takut akan Tuhan, Bapak Ibu? Apa, Bapak Ibu? Apakah takut itu seperti saudara takut terhadap bahaya, gentar karena ada bahaya, takut kepada Tuhan? Bukan. Emang Tuhan tuh singa sampai saudara takut? Emang Tuhan tuh seperti buaya yang mau menerkam saudara sampai saudara takut, gentar? Bukan itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan, saudara hormat sama Tuhan. Saya kemarin kita udah belajar tentang ilustrasinya. Kira-kira kalau seorang prajurit ketemu dengan jenderal, apa yang prajurit tersebut lakukan? Apa yang dilakukannya? Kenapa dia hormat? Karena dia kenal siapa orang tersebut, sang jenderal. Kalau dia tidak kenal orang tersebut adalah jenderal, dia akan mau jenderal lewat dia biasa aja. Tapi kalau dia kenal, dia akan hormat. Karena dia tahu ini jenderal, dia kenal. Nah, demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang dimaksudkan takut kepada Tuhan, karena kita mengenal siapa Tuhan itu akan menumbuhkan rasa hormat. Rasa hormat, sikap yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jadi pertanyaannya, orang Kristen banyak yang tahu atau banyak yang kenal Tuhan? Tahu dan percaya saja ya, tidak kenal dan berserah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau yang namanya kedua sikap ini ada, orang berserah yang kemudian menghormati Tuhan, orang tersebut sikap menghormatinya mentaati firman-Nya. Kalau orang taat kepada firman Tuhan, orang tersebut akan terhindar dari membuat keputusan-keputusan yang salah. Saya ulangi, orang yang punya sikap hormat kepada Tuhan, itu ia akan wujudkan dengan mentaati apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dia lakukan akan menghindarkan dirinya dari membuat keputusan-keputusan yang keliru. Nah, kita boleh bertanya ini, ya, kalau hidup saya hari ini seperti hari ini, keputusan apa yang sebelumnya yang salah yang saya ambil? Adakah keputusan-keputusan itu sudah mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah sebuah yang saya lakukan, keputusan-keputusan ini semuanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saya pribadi, sehingga akhirnya hidup saya menjadi seperti ini? Nah, saudara, kita harus ingat loh, sekali lagi, bahwa yang namanya kehidupan kita adalah produk. Ya, Bapak Ibu ada hari ini itu produk dari keputusan-keputusan yang saudara ambil di masa. Tergantung sekarang saudara produk gagal atau produk bagus, produk jadi dari keputusan yang saudara ambil. Oleh karenanya jangan sampai diulangi lagi, saudara. Setiap tahun produk gagal, setiap tahun produk gagal, setiap tahun produk gagal. Kenapa? Karena keputusan-keputusannya yang selalu salah. Amin. Ingatkan dulu kanan kiri saudara, bilang, engkau produk dari keputusan masa lalu. Nah. Oleh karenanya, jangan sampai salah mengambil keputusan saat ini, supaya tidak menjadi produk gagal di masa depan. Ya, ingat saudara, amin. Mau jadi produk yang bagus atau produk gagal? Mau yang setiap tahun jadi produk gagal atau mau jadi setiap tahun produk yang bagus bahkan berkualitas?
harus dibenari cara membuat keputusannya. Amin. Bagaimana cara membenari membuat keputusannya? 3 hal tadi ya saudara. Ada 3 hal. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan hanya bersandar pada pengetahuanmu yang cetek. Nah, saya harus bilang pengetahuan manusia itu cetek. Sepintar-pintar apapun cetek. Pasti terbatas, pasti gagal. Kalau Tuhan yang nggak pernah gagal. Ya, oleh karenanya tidak bersandar kepada kemampuan manusia saja, tetapi yang kemudian berserah dengan takut hormat. Sehingga di dalam takut hormat itu kita menghormati Tuhan, kita menaati firman-Nya. Kalau kita taat firman-Nya, pasti di dalam membuat keputusan pasti kita menimbang dengan benar-benar. Betul? Kalau mau mencuri, kalau mau menipu, kalau mau berbohong, Tuhan ajarkan nggak menipu, mencuri, berbohong? Tuhan ajarkan Bapak Ibu? Kalau itu yang menjadi dasar kita, oh Tuhan tidak perintahkan itu, Tuhan larang itu. Kira-kira saudara akan membuat keputusan untuk mencuri? Saudara akan membuat keputusan untuk menipu? Saudara akan membuat keputusan berbohong? Tidak. Ada amin? Siapa yang mau jadi produk yang baik? Kalau di masa yang sekarang, mungkin saja saudara menjadi produk yang gagal karena salah keputusan yang saudara ambil di masa lalu. Mulai dari sekarang, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita semua untuk berubah. Amin. Amin saudara. Mari kita berubah. Mulai hari ini, ambillah langkah ya di dalam engkau membuat keputusan ketiga hal ini. Hikmat adalah membuat keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat membuahkan kebahagiaan, keputusan yang keliru membuahkan penyesalan. Amin. Jangan hidup terus menyesal. Amin Bapak Ibu. Tetapi hiduplah terus dengan bersyukur dan berbahagia. Amin. Untuk mengalaminya saudara perlu hikmat Tuhan. Dan 3 hal ini merupakan sikap yang perlu ada supaya kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu mengajarkan kami hal yang baru ya Tuhan. Kalaupun menjelang akhir tahun ini Tuhan, mungkin hidup kami ada di dalam satu keadaan yang tidak baik. Oleh karena mungkin keputusan-keputusan yang kami buat di sebelumnya yang keliru ya Tuhan. Tapi kami bersyukur firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu memberi nasihat bagi kami. Supaya mulai dari hari ini kami mulai membenahi diri kami. Mulai membenahi keputusan-keputusan yang kami ambil. Mulai membenahi Tuhan setiap tindakan-tindakan kami ya Tuhan. Supaya sebentar di dalam 2 bulan yang akan datang kami memasuki tahun yang baru. Kami boleh menjadi manusia yang baru. Boleh menjadi satu produk yang baru. Produk yang berhasil, produk yang bersyukur, produk yang berbahagia. Karena keputusan-keputusan yang mulai kami ambil mulai hari ini Tuhan adalah keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan yang tentu bersumber dari hikmat-Mu ya Tuhan. Bersumber dari firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami yang satu kali ini bukan hidup yang dipenuhi dengan penyesalan. Bukan hidup yang dipenuhi dengan kelelahan-kelelahan. Oleh karena keputusan-keputusan kami yang salah. Tapi kami mau hidup kami yang satu kali ini menjadi hidup yang berbahagia. Hidup yang bermakna. Hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Kami yakin kami mampu menerimanya ya Tuhan. Kalau kami bersandar pada hikmat-Mu Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman yang didengar hari ini benar-benar tertanam di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Sehingga hari ini keluar kami dari tempat ini. Melangkah ke dalam realitas kehidupan kami sehari-hari. Kami mulai membenahi setiap keputusan-keputusan kami ya Tuhan.
Biarlah hikmat Tuhan menuntun, menolong kami. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan, membimbing kami untuk kami terus belajar dari hari ke hari, memperbaharui setiap keputusan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.